Jemaat sekalian, mari kita teduhkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memasuki pada pagi hari. Kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa? Tuhan perkasa dalam peperangan, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Dia adalah Allah, Tuhan Bapa kita, dan juga Dia adalah Tuhan Gembala kita. Dia sekaligus adalah Allah yang maha tinggi. Mari jemaat Tuhan kita membawa penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada pagi ini secara bertanggapan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai yang ke-32. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah untuk makanan yang ada di nas, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada ini datang. Jangan diberikan anak manusia kepada, sebab Dialah yang diserahkan oleh Bapa Allah dengan baik." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Seperti ada tertulis, mereka diberi makan roti bersama. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Bapak Ibu, kita tahu kondisi saat ini semakin genting, ya, juga khususnya DKI begitu parahnya dilakukan PPKM kembali. Tapi biarlah kita di Bangka sekalipun tidak terlalu genting, tapi tetap mawas diri dan kita senantiasa sadar kepada Tuhan, kepada lengan-Nya kekal. Mari kita pujikan. Kiranya kita boleh mengaminkan pujian ini bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya hendaklah kita memiliki iman bersandar pada Tuhan lengan yang kekal. Baik, mari jemaat sekalian, saya mengajak kita di sore pagi ini kembali mengambil sikap dengan rendah hati datang kepada Tuhan dengan menyadari bahwa kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa kita. Kita pujikan, kita nyanyikan, biar Yesus masuk hatiku, biarlah ini kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Yesus
tidak tersembunyi bagimu. Saudara sekalian, mari kita mengakui segala salah dan dosa kita. Kita akui kepada Tuhan dan kita mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Mari masing-masing pribadi berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang hancur. Kami mengakui kami bersalah di hadapan-Mu. Kami tidak melakukan firman karena kami sering melalaikannya. Kami tidak belajar, kami tidak menelaah firman-Mu di dalam Alkitab, sehingga ketika kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari, kami mengikuti kemauan kami sendiri, bahkan kami mengikuti cara pikir orang dunia. Begitu juga di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kami tidak melihat hakikat pekerjaan yang Engkau kehendaki. Kami mengikuti kemauan kami sendiri menurut pikiran kami yang sesungguhnya dipenuhi oleh pikiran orang dunia. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga sebagai respon kita atas pengampunan dosa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru, Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, kebaktian doa kita tetap mengadakannya di rumah saudara ya. Minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Aku tidak khawatir, itu judul khotbah yang akan saya sampaikan. Saudara, minggu ini Komisi Wanita akan mengadakan persekutuan, dimajukan 1 minggu begitu ya, karena minggu keempat akan bertemu dengan Kobar. Jadi Komisi Wanita maju 1 minggu, Jumat tanggal 16 Juli. Para wanita silakan, mari kita bersama-sama akan membahas buku PA kita ya, jam 5 sore. Baik saudara, itu saja yang menjadi perhatian kita untuk warta minggu ini. Kita akan persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Tahu Yang Ku Percaya. Ku
sorgawi, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu, dan kami mau belajar ya Tuhan, bagaimana seharusnya kami memandang pekerjaan itu, supaya kami dapat menyesuaikan pikiran kami, pemahaman kami akan pekerjaan sebagaimana yang Engkau rencanakan sejak semula. Beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, bulan ini kita berbicara, ini berkaitan dengan misi kerajaan Allah, saudara ya. Bulan lalu kita berbicara tentang misi di dunia, ya. Bulan ini kita berbicara misi di dunia kerja, saudara ya, khusus mengenai pekerjaan. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang rencana Allah, ya, tentang pekerjaan itu sendiri. Saudara, bekerja itu adalah aktivitas yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan, ya, khususnya pekerjaan yang telah dirancang Allah, begitu ya. Karena Allah menciptakan kita punya dengan satu tujuan tertentu. Saudara, Allah sendiri itu juga bekerja, bukan hanya pada saat penciptaan, saudara, melainkan juga terus-menerus, ya, untuk memelihara, untuk menopang ciptaannya. Tanpa pekerjaan Allah, tanpa Allah menopang, maka dunia ini akan menjadi kacau, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus menyatakan ini di dalam Injil Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, ya. Karena itu saudara, secara natur manusia tidak bisa hidup tanpa bekerja. Pada jiwa manusia ada ketidaknyamanan, ya, secara psikologis apabila dia tidak melakukan aktivitas bekerja. Meskipun ada beberapa orang bagi beberapa orang hal ini tidak disadari, begitu ya, bahwa sesungguhnya pekerjaan itu adalah sesuatu yang hakiki di dalam kehidupan manusia, ya. Nah, saudara, manusia sudah jatuh dan tidak mengenal apa, itu hanya merasakan satu dorongan, begitu ya, dalam jiwanya yang mengharuskannya bekerja. Itu hanya dorongan naluriah, saudara, ya. Dia tidak memahami hakikat pekerjaan menurut rancangan Allah. Secara naluri saja dia merasakan dorongan untuk bekerja. Maka saudara, sejak zaman purba manusia membangun pemikiran-pemikiran sendiri, ya, mengenai pekerjaan. Sejak zaman purba orang menganggap pekerjaan adalah suatu beban hidup, saudara. Ini pikiran manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara ya. Bekerja itu adalah sesuatu yang buruk, semacam bentuk hukuman, begitu ya, yang harus dilakukan oleh manusia. Para filsuf Yunani sejak beberapa ratus tahun sebelum Masehi, saudara, itu mempunyai pandangan mengenai kerja, bahwa pekerjaan adalah bekerja secara fisik itu merendahkan martabat manusia, ya. Jadi orang yang bekerja secara fisik itu dianggap hanya pantas bagi seorang budak, ya. Bahkan itu dikatakan hanya pantas dilakukan oleh binatang, oleh hewan, begitu ya. Jadi hanya orang-orang rendahan yang melakukan pekerjaan fisik, ya, fisik, saudara ya. Jadi bekerja mengangkat beban, gitu ya, mencangkul, menjadi petani, itu pekerjaan fisik, dianggapnya itu pekerjaan yang sangat merendahkan hak martabat manusia. Maka orang-orang yang melakukan pekerjaan fisik itu orang-orang yang pinggiran, begitu ya, yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat. Nah, pandangan ini sejalan dengan pandangan mereka mengenai dunia materi yang rendah dan jahat. Saya pernah membahas ini di dalam khobar, saudara, bahwa pandangan dunia menganggap materi itu sesuatu yang jahat, ya. Tetapi kita tahu bahwa Allah sendiri tidak memandang materi itu rendah, ya. Materi, dunia yang diciptakan secara dan di dalam materi itu juga baik dinyatakan oleh Allah. Nah, tubuh adalah jasmani yang sifatnya material, maka tubuh dianggap rendah bagi filsafat Yunani, saudara. Sebaliknya, roh manusia itu non materi, mulia dan ilahi. Menurut pandangan mereka, kematian itu baik, saudara. Kenapa? Karena dengan kematian maka roh dilepaskan dari tubuhnya, ya.
tubuh ini seperti penjara dari roh begitu ya. Tubuh yang rendah dan hina ini menjadi penjara bagi roh yang mulia. Maka kematian itu dianggap baik karena dengan demikian roh itu dilepaskan dari tubuh yang rendah, dan kemudian roh itu bisa bersatu dengan dewa-dewa yang ilahi ya, saudara. Ini menurut pandangan Yunani purba ya. Nah, karena aktivitas bekerja itu rendah, lalu bekerja yang bagaimana yang mulia? Saudara, mereka anggap pekerjaan yang mulia itu adalah menggunakan pikiran, ya. Itu pekerjaan, termasuk pekerjaan rohani bagi mereka, gitu ya. Jadi kerjaan mereka yang dianggap elit itu apa? Ya ini, saudara, mereka akan mengadakan diskusi, perdebatan itu di tempat umum, di alun-alun kota biasanya ya, di tempat biasa mereka kumpul-kumpul begitulah ya, tempat hangout begitu ya. Jadi mereka kumpul-kumpul, lalu mereka ada kelompok-kelompok yang berdiskusi. Nah, itulah pekerjaan yang mulia begitu ya. Ini adalah golongan elit begitu. Jadi cara pandang dunia itu merendahkan aktivitas bekerja, dan itu berlaku sampai saat ini, saudara. Meskipun tidak seperti lagi, tidak terlalu ekstrim seperti filsafat Yunani, tetapi sekarang, zaman sekarang, pekerjaan fisik itu adalah untuk orang-orang yang berpendidikan rendah, kurang pintar begitu ya. Mereka biasanya buruh kasar atau karyawan tanpa jabatan begitu ya. Karyawan, boleh dikatakan karyawan rendahan gitu ya. Upahnya aja dikatakan upah minimum begitu ya, batasan upah minimum yang hanya pas untuk kebutuhan hidup yang pokok, yang utama. Nah, di atas mereka yang karyawan tanpa jabatan ini, di atas mereka adalah supervisor atau mandor. Mereka sedikit lebih tinggi, mereka tidak bekerja langsung, melainkan bekerja sebagai pengawas. Tentu saja gaji mereka lebih tinggi, tetapi mereka tetap rendah, saudara. Ya, nah di atasnya lagi ada manajer. Nah ini menengah dikatakan ya, udah lebih tinggi lagi ya. Manajer itu tidak bekerja di lapangan lagi, apalagi bekerja langsung menggunakan tangan seperti yang dikerjakan para buruh, saudara. Mereka digaji untuk menggunakan otak, ya. Bagaimana supaya mereka harus memikirkan strategi supaya pekerjaan bisa lebih efisien, lebih produktif, dan lebih murah. Saudara, dulu waktu saya masih jadi direktur di suatu perusahaan, saya selalu, kalau ada manajer saya yang mengerjakan pekerjaan anak buahnya, saya marah. Ya, gaji kamu kegedean kalau kamu lakukan itu, begitu ya. Yang kamu mesti lakukan bukan mengerjakan pekerjaan mereka, kamu mikirin bagaimana supaya mereka itu bisa lebih produktif. Kamu digaji untuk itu, ya. Jadi saudara melihat ini bidang pekerjaannya lebih banyak pakai otak daripada fisik, ya. Ini manajer, saudara, masih menengah. Ada atasnya lagi, yaitu para eksekutif ya, direktur, presiden direktur, begitu ya. Nah, mereka bukan cuma dituntut mempunyai otak encer, bukan cuma dituntut untuk menggunakan otak, tetapi juga menggunakan hikmat, bijaksana, ya. Karena mereka bukan hanya harus memperhatikan pekerjaan itu, tetapi mereka harus berpikir jauh ke depan. Bagaimana perusahaan itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan harus dimulai dari sekarang, dikembangkan dari sekarang supaya nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu bisa tercapai. Ya, jadi saudara melihat makin lama makin menggunakan otak dan hikmat bijaksana. Maka saudara, ilmu manajemen modern yang diajarkan bukan lagi ekonomi, saudara, bukan lagi hanya sekedar ilmu ekonomi, tetapi mereka belajar hikmat dari para filsafat, khususnya filsafat Tiongkok ya. Mereka mulai belajar filsafatnya Lao Tzu, Confucius ya. Kemudian mereka juga belajar ilmu perang, saudara, dari Zhuge Liang ya. Mungkin yang tua-tua tahu Zhuge Liang itu siapa. Itu ahli strategi perang pada zaman Samkok ya, di Tiongkok. Jadi mereka memikirkan strategi begitu ya, belajar bagaimana menetapkan strategi. Nah, sejalan dengan cara pandang ini sampai sekarang bekerja juga masih dipandang sebagai beban berat ya. Tidak terkecuali, saudara, orang Kristen juga memandang bekerja sebagai hukuman dosa. Ya, benar nggak pandangan ini? Ya, mari kita tinjau dulu dari apa yang dikatakan Alkitab.
mengenai bekerja. Kita mulai dari perkataan Yesus tadi, saudara. Ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Saudara, kata sampai sekarang dalam kalimat itu menyiratkan bahwa Allah bekerja sejak dulunya. Kalau dikatakan bekerja sampai sekarang, berarti sudah bekerja sejak dulunya, begitu ya. Sejak kapan, saudara? Ya, saudara, Kejadian 1 dan 2 itu mencatat narasi penciptaan, saudara. Ya, di dalam narasi itu tidak kelihatan Allah bekerja secara fisik, ya, karena dunia ini diciptakan hanya dengan firman. Dari ketiadaan, Allah tidak membentuk dunia ini, tidak membentuk bumi ini, begitu ya, dengan tangannya, ya, tetapi hanya dengan firman. Lalu apa yang dikatakan bekerja di situ, ya? Sebetulnya, saudara, meskipun tidak ada aktivitas fisik, begitu ya, membentuk, ya, tetapi ada proses penciptaan. Ya, saya percaya, saudara, waktu ketika menciptakan, Tuhan tidak secara spontan tiba-tiba ngomong begini, begitu ya. Enggak, saudara, tetapi sebaliknya Tuhan merancang sebelum Dia berfirman, ya. Saudara, di Yesaya 14 ayat 24 dicatat begini, dikatakan Tuhan mengatakan, Tuhan semesta Allah telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang ku rancang demikianlah akan terlaksana. Kehendak Tuhan untuk kehidupan setiap orang itu bukan pikiran spontan, saudara, bukan ditetapkannya dengan mendadak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan, sudah dirancang jauh sebelumnya, begitu ya. Rencana Tuhan bukan berdasarkan tindakan kita atau respon kita, begitu ya, melainkan menurut kehendak Tuhan sendiri yang sudah ditetapkan jauh sebelum kita ada, ya. Banyak bagian dari Nabi juga dikatakan, sejak engkau masih di dalam kandungan, aku telah memanggil engkau. Jadi Allah sudah punya rencana jauh sebelum kita ada. Nah, saudara, demikian juga Allah merancang dunia dengan segala isinya ini sebelum menciptakannya. Saudara, perhatikan urut-urutan penciptaan. Saudara, kalau kita lihat, proses ini bukan proses asal-asalan tanpa rencana, saudara. 4 hari pertama Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta, menciptakan sistem waktu, ya, atau kronos, ya, dengan adanya matahari dan bulan, kemudian ada rotasi bumi, dan kemudian bumi berevolusi mengelilingi matahari, ya, bumi berotasi 24 jam, matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari 365/4 hari per tahun, begitu ya. Ini dengan demikian ada kronos atau waktu yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan tanam-tanaman, ya. Tentunya sebelumnya harus ada daratan dulu. Kalau nggak ada daratan, di mana tanaman itu tumbuh, begitu ya. Jadi kita melihat proses ini memperlihatkan sebelum Allah menciptakan sesuatu ada sarananya lebih dulu, ya. Nah, kemudian setelah tanam-tanaman baru diciptakan binatang, ya. Karena kalau belum ada tanaman, binatang nggak bisa makan. Ketika itu binatang makannya hanya tanaman, tidak makan binatang yang lain, begitu ya. Binatang harus ada tanaman dulu, begitu ya. Kemudian tanaman itu juga butuh binatang untuk membantu perkembangbiakannya, penyerbukannya dan sebagainya, ya. Membantu juga memakan buahnya sehingga bijinya itu bisa masuk, diterima oleh tanah dan menumbuhkan pohon yang baru dan seterusnya. Jadi kita lihat tanaman, baru binatang, setelah itu baru manusia. Kenapa manusia terakhir? Apakah karena manusia makan binatang? Enggak, saudara. Pada awalnya Tuhan merancang manusia itu makan tumbuh-tumbuhan, bukan binatang, begitu ya. Manusia diciptakan berikutnya atau terakhir karena manusia itu yang harus mengurus dan memelihara semua ciptaan yang lain, begitu ya. Jadi kita melihat Allah merancang di dalam penciptaan itu. Jadi proses merancang sendiri itu adalah pekerjaan, ya, meskipun bukan pekerjaan yang kita kenal seperti pekerjaan kasar, begitu ya, tetapi itu adalah proses pekerjaan. Jadi Allah bekerja sejak semulanya. Ya, tentu saja kita juga melihat Allah membuat, ya, manusia itu dengan tangannya, tanda kutip, ya,
manusia Allah membentuk dari tanah, ya, kemudian menghembuskan nafas kehidupan kepadanya. Jadi saudara, kita melihat Allah bekerja ketika menciptakan. Maka apa yang dikatakan Yesus tadi, Allah bekerja dari dulu, dari penciptaan sampai sekarang, ya. Nah saudara, kemudian apa yang kita bisa pelajari mengenai kehendak Allah bagi kita di dalam pekerjaan itu, saudara? Ya, mari kita perhatikan Kejadian 1 ayat 26, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kalimat ini, saudara. Apa itu? Supaya mereka berkuasa, saudara, ya. Kemudian berkuasa atas apa? Atas binatang-binatang. Bukan hanya binatang-binatang, tetapi juga berkuasa atas seluruh bumi. Artinya berkuasa atas seluruh ciptaan, ya. Nah, saudara, manusia diciptakan untuk pekerjaan ini. Ini adalah pekerjaan yang diperintahkan Allah, pekerjaan yang dirancang bagi kita, bagi manusia, begitu ya, sejak awalnya. Nah, saudara, saya sudah berkali-kali membahas bahwa berkuasa di sini itu ada di dalam konteks mengurus dan memelihara, ya. Di sini juga jelas tersurat bahwa dengan demikian manusia itu diciptakan untuk bekerja, ya, karena baiklah kita menjadikan manusia, begitu ya, untuk melakukan ini, ya. Jadi manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan, untuk bekerja, ya, yaitu mengerjakan pekerjaan Allah. Apakah perintah untuk bekerja ini suatu beban, saudara? Kalau di sini dikatakan supaya mereka mengurus atau mengerjakan pekerjaan Allah, begitu. Apakah ini suatu tugas yang memberatkan kita, menjadi beban bagi kita? Mari kita lihat perintah untuk bekerja ini, lingkup tugas itu, saudara. Yang pertama kita melihat beranak cucu, ya, bukan di sini tetapi di ayat 28, bahwa manusia itu harus beranak cucu dan bertambah banyak. Ini berarti Adam dan Hawa melanjutkan pekerjaan Allah mencipta, ya, karena Allah tidak mencipta lagi manusia secara langsung, saudara, ya. Setelah Adam dan Hawa, Allah tidak secara langsung menciptakan manusia, melainkan menciptakan melalui manusia, ya. Jadi melalui Adam dan Hawa mereka kemudian harus melahirkan anak, ya. Nah, disitulah manusia itu kemudian melanjutkan pekerjaan penciptaan, khususnya dalam hal manusia, begitu ya. Ini biasa disebut dengan istilah prokreasi, ya. Prokreasi di sini adalah melahirkan anak-anak, dan anak-anak itu akan melahirkan anak-anak generasi ketiga, generasi keempat, dan seterusnya sampai bumi menjadi penuh. Tetapi prokreasi tidak terbatas hanya pada melahirkan keturunan, tetapi juga mencakup juga memelihara ciptaan. Dengan akal budinya, manusia diberi kemampuan untuk mengolah dan mengembangkan potensi bumi dan alam semesta. Ini yang dilakukan oleh para ilmuwan, saudara, sampai saat ini, begitu ya. Mereka melakukan penelitian-penelitian untuk mencari penemuan-penemuan baru di bidang ilmiah, di bidang teknologi, ya. Seperti kita tahu ada rekayasa genetika, ya, dari tanam-tanaman, sehingga budidaya tanaman itu bisa menghasilkan hasil yang berlimpah daripada kalau secara alamiah seperti biasa, begitu ya. Jadi ini adalah termasuk proses prokreasi yang Allah tugaskan kepada manusia. Kemudian yang kedua, saudara, dikatakan berkuasa tadi, yang saya katakan itu dalam konteks mengurus dan memelihara ciptaan. Di dalam perintah ini, secara harfiah di dalam perintah ini kemudian manusia mengolah atau mengurusi, memelihara ciptaan, begitu. Ya, saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, apa bayangan kita, saudara?
Saudara jangan bayangkan Adam dan Hawa tiap hari berkeliling taman bawa-bawa cangkul ya, bawa-bawa ember air gitu ya. Dia nyangkul-nyangkul terus jirem-jirem tanaman begitu. Bukan seperti itu bayangan kita, saudara. Bukan seperti bayangan gambaran pekerjaan yang tukang taman sekarang, saudara. Bukan seperti itu. Melainkan saya percaya lebih kepada mereka itu mengurusi dalam hal melihat supaya pertumbuhannya normal, supaya pertumbuhannya baik, begitu ya. Kalau binatang itu tidak memakan buahnya, diajari supaya makan buahnya, supaya biji itu muncul, gitu ya, dan itu bisa kemudian menumbuhkan benih masuk ke dalam tanah dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan, begitu. Nah, saudara, kalau gambaran pekerjaan tukang taman itu sebenarnya gambaran pekerjaan setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya. Nah, saudara, sebetulnya pasti melibatkan pekerjaan fisik juga, tetapi bukan pekerjaan yang menjadi beban berat, begitu, ya. Bukan seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Nah, bagaimana saya memastikan bahwa pekerjaan yang Allah perintahkan itu bukan pekerjaan yang menjadi beban berat, ya? Kita dapat melihatnya, saudara, dari hukuman atas mereka, ya, atas dosa mereka, ya. Mari kita baca, saudara, dari Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kita baca bergantian, saudara. Mulai dari wanita, ya, bergantian wanita dan pria. Mulai dari wanita, silakan ayat 16. Firman-Nya kepada wanita itu, siapa yang melakukannya akan membuat sahabatnya. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan berbakti kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu laki-laki, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, mari para pria bersama saya, karena engkau sudah ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dengan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara perhatikan, kalau ini adalah hukuman, tentunya ini berlawanan dengan kondisi sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Saudara, ini firman Tuhan sebagai hukuman dosa, sebagai hukuman karena dosa mereka, begitu ya. Nah, kalau ini adalah hukuman, berarti kondisi ya sebelumnya itu sebaliknya, betul ya? Ya, jadi kalau dikatakan wanita itu akan melahirkan di dalam kesakitan, begitu ya? Ya sebelumnya wanita juga melahirkan, saudara, ya. Ya memang belum terjadi keburu mereka jatuh dalam dosa, begitu ya. Tetapi kalau mereka tidak jatuh di dalam dosa, Hawa kemudian mengandung, maka dia tidak mengandung di dalam kesakitan, ya, dan juga tidak melahirkan di dalam kesakitan, ya. Tetapi akan melahirkan atau selalu ada di dalam sukacita dan damai sejahtera, begitu ya. Nah, seperti apa? Ya nggak usah bayangkan, saudara, ya, karena kita sulit membayangkannya mungkin ya. Tetapi kita bisa mengambil gambaran bahwa keadaan yang terbalik daripada keadaan setelah jatuh di dalam dosa, begitu ya. Saudara, memang ada satu artikel, saudara, ini sudah lama sekali, seorang psikolog, seorang ahli, begitu ya, mengatakan bahwa operasi sesar itu tidak baik bagi hubungan kasih antara ibu dengan anak. Alasannya apa? Karena diperlukan kesakitan ketika anak dilahirkan, begitu ya. Jadi kalau operasi sesar dikatakan ibu nggak kesakitan ketika melahirkan, karena operasi itu dia dibius, begitu ya. Nah, kalau dia tidak merasakan kesakitan, kasihnya akan berkurang. Ya, jadi ketika dia melahirkan dengan penuh kesakitan, dia akan mengasihi anaknya begitu luar biasa, begitu ya. Kasihnya jadi besar, begitu ya. Tetapi menurut saya itu terlalu naif dan terlalu mengada-ngada, saudara. Ya, kenyataannya sekarang banyak sekali operasi ibu-ibu yang melahirkan dengan sesar dan tetap saja dia mengasihi anak dengan
baik begitu ya. Jadi kalau misalnya Hawa melahirkan anak dengan tanpa kesakitan, dia pasti juga akan mengasihi anaknya. Apalagi sebelum jatuh di dalam dosa, manusia itu mempunyai kasih seperti kasih Allah, kasih agape. Ya, kita percaya bahwa dia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, di dalam keserupaan dengan hakikat Allah, maka dia juga mempunyai kasih seperti kasih Allah, kasih agape. Ya. Kemudian kita melihat hukuman bagi laki-laki, tadi hukuman bagi perempuan. Hukuman bagi laki-laki apa? Yaitu dia harus bekerja berat dan bersusah payah untuk memperoleh makanannya. Ya, karena dosa manusia, maka tanah ikut dikutuk, dikatakan di dalam nas kita tadi, sehingga tanah tidak akan memberikan hasil apapun tanpa manusia mengolah dan mengerjakannya. Ya, karena ini hukuman atas dosanya. Tentu saja sekali lagi ini menjadi kondisi yang terbalik dengan keadaan sebelum dia jatuh dalam dosa. Maka saudara, sebelum tanah itu dikutuk, sebelum manusia jatuh dalam dosa, tanah ini akan memberikan sumber makanan bagi manusia, begitu ya, menjadi sumber makanan yang melimpah dan manusia tidak perlu mengusahakannya, ya, dia tinggal ambil, tinggal petik dan tinggal makan, begitu ya. Manusia tidak perlu mengolahnya dengan bersusah payah. Jadi saudara, sebelum jatuh di dalam dosa, kita bisa mengerti bahwa yang dilakukan Adam dan Hawa di dalam mengurus dan memelihara ciptaan bukan untuk mendapatkan makanan, melainkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Makanan dia tinggal ambil, dia bisa mendapatkan dengan sendirinya, begitu ya. Jadi dia mengolah tanah itu bukan untuk mencari makanan, tetapi melainkan dia mengolah untuk mengurusnya, karena itulah yang diinginkan Tuhan, ya. Nah, begitu juga dengan binatang-binatang, saudara, ya. Bukan hanya untuk tanaman, juga kepada binatang-binatang. Mereka tugas mereka adalah menjaga supaya binatang itu tidak makan makanan yang membahayakan, atau binatang itu perkembangbiakannya berjalan dengan baik, begitu ya, dan seterusnya, saudara. Dengan demikian, saudara, di Taman Eden, pekerjaan Adam dan Hawa itu bukan beban berat, melainkan satu aktivitas yang justru membawa kepuasan bagi mereka, ya, kepuasan yang hakiki. Nah, saudara, kepuasan apa saja yang mereka peroleh ketika itu pada waktu itu? Saya sekarang pakai kertas, bukan lagi pakai HP, karena HP itu kadang-kadang lompat gak karu-karuan, saudara. Ternyata kertas juga bisa merepotkan, ya. Nah, saudara, kepuasan itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama, kepuasan jasmani, kecukupan materi, saudara, kecukupan akan kebutuhan hidup, yaitu makanan. Mereka mendapat makanan yang berlimpah tanpa harus bersusah payah untuk mengusahakannya. Yang kedua adalah kepuasan jiwa. Ini seperti kepuasan orang yang berhasil mencapai keinginannya, kepuasan karena berhasil di dalam usahanya, ya, kepuasan orang yang harapannya terwujud, begitu ya. Nah, saudara, pekerjaan yang diberikan Allah itu adalah kehormatan bagi manusia, karena manusia menjadi rekan sekerja Allah, dan kita harus pahami, saudara, bahwa menjadi rekan sekerja Allah itu bukan karena kita hebat, gitu ya, karena Allah, melainkan karena Allah telah membuatnya di dalam keserupaan dengan hakikat Allah, sehingga manusia mempunyai hikmat dan akal budi, gitu ya. Sebelum jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa sangat menyadari keberadaan ini, dan mereka menyambut dengan sukacita. Mereka menikmati tugas yang Allah berikan, saudara. Ya, dibandingkan dengan kita, saudara, kita mempunyai, bukan kita, maksudnya manusia modern, saudara, manusia yang jatuh di dalam dosa, maka mereka melakukan pekerjaan itu bukan untuk bukan sebagai suatu kenikmatan, begitu ya, bukan sebagai suatu kenikmatan bahwa dia mengerjakan satu pekerjaan yang mulia, ya, melainkan hanya sekedar untuk mendapatkan upah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, saudara, ini adalah kepuasan rohani.
Saudara, melakukan pekerjaan Allah itu tidak hanya memberikan kepuasan jiwa, tetapi terlebih lagi memberikan kepuasan rohani. Karena dengan mengerjakan pekerjaan Allah, berarti kita memuliakan Dia dan kita menyenangkan Dia. Ini adalah kepuasan rohani kita. Bekerja untuk kemuliaan Allah dan hidup berkenan kepadanya, itu adalah kepuasan puncak, saudara. Kepuasan yang paling hakiki dari pencarian manusia. Nah, saudara, inilah rancangan Allah tentang pekerjaan, saudara, ya. Tetapi sayang, pekerjaan itu, kemudian rencana ini kemudian dirusak oleh dosa. Saudara, rancangan Allah itu sendiri tidak menjadi rusak, saudara. Tetapi tujuan pekerjaan itu yang berubah dan menyimpang dari rancangan semula. Ya, tujuan pekerjaan manusia, pekerjaan bagi manusia yang terasing dari Allah itu adalah mencari nafkah. Kalau tadinya adalah untuk menyenangkan atau untuk mewujudkan rencana Allah, mewujudkan perintah Allah, begitu ya. Tetapi sekarang pekerjaan itu jadi untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini yang membuat pandangan dunia mengenai pekerjaan itu adalah suatu beban, begitu ya. Suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari, yang harus dilakukannya. Karena kalau tidak bekerja, mereka tidak mempunyai makanan dan tidak dapat membiayai kebutuhan hidupnya. Pekerjaan bukan lagi untuk memuliakan Allah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Pekerjaan bukan lagi God center, saudara, bukan berpusat kepada Allah, bukan untuk tujuan Allah, tetapi menjadi egosentris, ya, untuk kepentingan diri sendiri. Hakikat kerja yang telah menyimpang ini, ya, yang adalah karena akibat dosa, dan ini akan menjadi pembahasan kita minggu depan, saudara, ya. Nah, kita kembali kepada rancangan Allah. Saudara, Tuhan menebus, kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menebus dosa manusia dan menjadikan kita semua ciptaan baru. Saudara, menjadi ciptaan baru bukan berarti menjadi seperti keadaan manusia seperti semula, begitu ya, bukan seperti Adam dan Hawa semulanya, saudara, ya. Gambar dan rupa Allah yang rusak oleh dosa memang sudah dipulihkan, saudara, ya, tetapi tidak bisa pulih seutuhnya, tidak bisa pulih 100%, begitu ya, karena masih ada natur dosa di dalam kita, begitu ya, karena sudah ada cacat yang sebelumnya itu, begitu ya, sehingga meskipun sudah dipulihkan, tidak bisa pulih seperti semula, ya, tidak bisa 100%. Baru 100% nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, begitu ya. Nah, saudara, namun demikian dosa tidak lagi menguasai kita, ya, dan yang terpenting hubungan kita dengan Allah itu telah dipulihkan. Nah, saudara, dengan mengembalikan orang percaya pada keadaan seperti ini, saudara, yang meskipun tidak seperti keadaan semula tetapi sudah jauh lebih baik, begitu ya, kita semua menyandang mandat Allah yang semula, ya, yaitu mengerjakan pekerjaan Allah, ya. Ini kembali harus kita lakukan, begitu ya. Nah, kalimat itu apa cakupan dari pekerjaan Allah itu? Saudara, Alkitab hanya memberikan gambaran besarnya, ya, tidak dirinci, begitu ya. Hanya memberitahu bahwa mengurus dan memelihara ciptaan, ya. Nah, kalimat itu harus kita jabarkan menjadi jenis-jenis pekerjaan yang lebih spesifik. Jenis-jenis pekerjaan itu tentu saja luas sekali, ya, saudara, karena itu terus berkembang, ya. Saudara, zaman dulu jenis-jenis pekerjaan itu sedikit, profesi-profesi itu masih sedikit, begitu ya. Seiring dengan waktu berkembang, sekarang ini profesi sudah sangat banyak, ya, berkembang dan masih akan berkembang terus. Kita lihat saja, saudara, dokter, ya. Saudara, zaman dulu, zaman purba, orang kalau sakit pergi kemana? Ke dukun, saudara, ya. Dukun itu mengobati bukan dengan cara ilmiah, saudara, melainkan dengan cara gaib, ya, dengan dengan sihir, gitu ya. Maka dukun itu bukan hanya tukang mengobati, tetapi juga termasuk orang yang
mencelakakan orang lain, begitu ya, nyantet ya. Jadi itu yang dikerjakan oleh dukun. Nah kemudian muncul tabib, saudara, tabib yang belajar bagaimana mengobati ya. Nah tabib ini kemudian makin lama ilmunya makin tinggi, menjadi kemudian kita kenal sebagai istilah dokter, begitu ya. Makin lama dokter itu juga makin canggih. Kalau dulu cuma ada dokter umum, kemudian muncul dokter spesialis. Dokter spesialis dari satu spesialis itu menjadi puluhan spesialis. Saudara, dulu saya cuma kenal spesialis jantung, saya cuma kenal satu ya, spesialis jantung aja. Saudara, sekarang enggak, ada lagi spesialis jantung anak, saudara, dipisahkan dengan jantung, spesialis jantung orang dewasa, begitu ya. Jadi itu berkembang terus profesi-profesi. Nah, perkembangan jenis profesi itu terjadi karena semakin banyak jumlah manusia, semakin kompleks kebutuhan dan keinginan manusia, dan semakin kompleks pula permasalahan yang muncul. Maka di sini diperlukan pengaturan-pengaturan supaya kebutuhan manusia yang banyak ini semua dapat tercukupi. Disitulah Allah menggunakan mengendalikan kehidupan manusia, saudara, supaya semua manusia ini dapat hidup di dalam kesejahteraan yang baik. Allah menggunakan juga pemerintah ya untuk mengaturnya ya. Kemudian pemerintah negara itu mengatur supaya semua profesi yang ada itu dapat saling melayani satu sama lain ya. Saudara, maka pemerintah juga mengatur, saudara, kalau dokter itu udah terlalu banyak, itu akan diperketat, dipersulit untuk menjadi dokter, supaya orang kemudian jangan jadi dokter semua, begitu ya, tetapi kemudian mengembangkan lagi profesi-profesi yang lain. Nah, saudara, kita melihat di sini semua profesi itu penting dan dibutuhkan, maka harus diatur supaya mencukupi kebutuhan itu. Ya, disinilah Allah menginginkan, saudara, Allah mengikut campur, mengatur, ya, profesi-profesi itu. Disitulah Allah kemudian memanggil kita, menetapkan kita untuk menekuni profesi-profesi tertentu, saudara. Saudara, kalau kita mau melakukan pekerjaan Allah, kalau kita mau melakukan kehendak Allah, sesungguhnya kita harus mencari kehendaknya di dalam profesi itu. Kita tidak memilih profesi sendiri, saudara, tetapi kita turut kehendak Allah di dalam profesi itu. Ya, maka di sini kita perlu memahami rencana Allah tentang pekerjaan. Saudara, Nas Kolose 3 ayat 23, saudara, ini sering saya kutip, saudara. Sekali lagi saya ingin kutip, kita baca bersama-sama 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, perhatikan, saudara, ini bertolak belakang dengan pandangan dunia, pandangan orang dunia yang saya katakan tadi. Mereka bekerja untuk mendapatkan upah, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ya saudara ya. Nah, kemudian berkembang dari hanya sekedar untuk kebutuhan hidup, berkembang kemudian memenuhi keinginan, memuaskan keinginannya. Saudara, saya pernah katakan mencukupi kebutuhan itu terbatas ya. Kebutuhan manusia itu terbatas, saudara. Ya, manusia itu makan satu hari, yaitu sekali makan satu porsi, paling banyak 2 porsi ya, saudara ya. Kalau sudah lebih dari 1 porsi aja sebetulnya sudah melar ya, saudara ya. 2 porsi, 3 porsi bukan melar lagi, sudah kayak balon begitu ya, tidak sehat, saudara. Jadi kebutuhan itu terbatas sekali ya, hanya sepiring begitulah ya. Tetapi keinginan bisa tidak terbatas, saudara. Ya, kalau sudah ingin makan karena lauknya enak sekali, dia suka sekali, mungkin 3 porsi, 4 porsi, masih pengen makan terus begitu ya, kalau perutnya nggak sakit ya. Jadi saudara, disinilah orang dunia itu kemudian menjadikan pekerjaan itu untuk memuaskan keinginannya. Terus menerus mencari uang yang lebih banyak, lebih banyak supaya dia dapat memuaskan semua yang diinginkannya. Nah, saudara, kalau kita mau kembali kepada rancangan Allah semula, dikatakan dia dalam ayat 24 tadi, ketahuilah bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagianmu sebagai upah. Dari Tuhanlah kamu mendapatkan upah. Kita hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Tuhan yang akan memberikan kita sebatas yang Dia mau berikan. Ya, saudara, kalau kita melihat kembali kepada mandat kepada Adam dan Hawa tadi, Adam dan Hawa mengurus memelihara taman itu. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah dia pernah pusing soal dia cukup makan atau enggak? Tidak, saudara, karena Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Seperti itulah yang seharusnya kita pikirkan mengenai pekerjaan sekarang ini. Ya, kita mengerjakan pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang direncanakan Allah, dirancang Allah sejak semulanya. Kita melakukan pekerjaan kita untuk kesenangan Tuhan, untuk menyenangkan Dia, untuk kemuliaan Dia. Dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Kita tidak pusing, saudara, berapa upah yang kita dapat, begitu ya. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan Allah, kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin bukan yang kita pikirkan, saudara, tetapi itu pasti yang terbaik buat kita. Saudara, dengan demikian kembali, kita harus melihat, memandang setiap profesi itu baik. Setiap profesi yang kita lakukan untuk memenuhi panggilan Allah itu baik. Ya, meskipun bagi manusia mungkin itu profesi rendahan, profesi yang tidak terhormat, begitu ya. Tetapi kita ketika itu menurut panggilan Allah, sesungguhnya kita adalah orang terhormat. Karena kita melakukan panggilan dari Dia yang paling mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami semua rancangan-Mu tentang pekerjaan. Biarlah kami dapat mengikuti panggilan sesuai, sehingga kami menyesuaikan dengan pemilihan profesi kami. Biarlah profesi kami menyenangkan-Mu dan menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Bahwa berganti layanan Michael. Baik jemaat Tuhan, mari kita merespon untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Dan juga kita akan menjalankan persembahan. Hidupku ini kuserahkan. Saudara sekalian, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita juga berdoa syafaat, saudara. Tidak putus-putusnya kita berdoa untuk kondisi pandemi, saudara. Kemarin diadakan hening cipta, begitu ya, secara nasional. Keseluruhan masyarakat diajak untuk menghentikan cipta selama beberapa menit, begitu ya. Saudara, saat ini mari kita berdoa untuk keadaan ini, kondisi ini, kiranya Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan melindungi kita semua, juga Tuhan mencukupkan
vaksin dan juga tenaga kesehatan semua diberkati, dilindungi. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini menjadi persembahan yang berguna, bermanfaat bagi pelayanan kami. Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan ya Tuhan akan kondisi pandemi di Indonesia yang terus-menerus meningkat. Sampai saat ini setiap hari terjadi peningkatan jumlah penularan. Begitu juga angka kematian ya Tuhan, karena banyak rumah sakit sudah penuh dan tidak bisa lagi menampung pasien-pasien COVID yang baru, sehingga banyak orang yang sedang isolasi mandiri di rumah yang parah dan tidak bisa diterima di rumah sakit, akhirnya meninggal sia-sia. Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan di dalam kondisi ini ya Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau bentengi kami, Engkau cegah penularan-penularan sehingga tidak lagi terjadi penularan yang tinggi, tetapi biarlah semakin menurun ya Tuhan. Dan Engkau tolong juga tenaga-tenaga kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan tubuh jasmani, Engkau berikan mereka semangat, dan sehingga mereka tetap bersukacita di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Kami serahkan kondisi ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara, mari kita pujikan doksologi, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Saudara sekalian, biarlah kita senantiasa mengingat akan hakikat kita sebagai orang-orang yang telah ditebus. Biarlah kita memperhatikan panggilan Allah untuk menetapkan profesi yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Biarlah profesi apapun yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang memuliakan Allah dan menyenangkan Dia. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memberkati kita dengan hikmat dan kekuatan, memberi kita sukacita dan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, saat itu bagian kita selesai.